selamat hari Jumat. Waduh, FPL memasang siapa nih biar dapat poin? Asal bebas sih sebenarnya memasang siapa, asal kalau gue bilang jangan triple pakai kaptennya Maguire ya. Itu artinya lo pada kepinteran. Nah, kenapa Nesa suka banget pakai kostum hitam, merah hitam karena selain Nesa Milanisti, Nesa juga setiap hari ditemenin sama GeForce dong untuk berkendara pastinya. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung aja yuk kalian follow Instagramnya di GeForce_ID. Tuh, oke. Dan kalau misalnya kalian mau cek-cek produknya atau mau beli produknya, langsung aja karena udah tersedia di semua e-commerce, jadi gampang banget. Tinggal cek aja di e-commerce kesayangan kalian. Dan hari ini Nesa juga bersama seseorang. Ada Sena. Halo Sena. Halo Nesa. Wih, Nesa charming banget nih hari ini. Kayaknya udah ini ya. Kayaknya effortnya kesini tuh nggak cuma jalan, tapi sebelum jalan tuh dandannya effort juga. Oh iya. Nomor rekening mohon maaf masih sama. Wah, boleh sama masih sama. Baru kenal ya. Udah ngasih nomor rekening ya, bahaya juga. Halo Jebret Tim, senang banget ya balik lagi ya ke DPI. Udah lama juga. Kalau Jumat kemarin sama Afif, sekarang sama orang korporat dulu lah ya. Tapi emang kalau Sena nih terkenal murah senyum. Iya. Selalu murah senyum. Yang paling bahagia tapi bukan kita berdua kayaknya. Iya, Ancelotti dan juga ada siapa lagi yang dinobatkan sebagai pelatih dan pemain terbaik UEFA? Sama Karim Benzema. Karim Benzema. Ancelotti. Ada Karim Benzema juga dan Ancelotti yang kemarin ini ya pesta-pesta menang kali ya, kan udah juara UCL, dapat penghargaan lagi, senang banget sih pasti ya mereka berdua ya. Oke, coba tapi kita tanya ya kalau sama pandit-pandit kita yang udah datang berdua. Ada Mas Firzi, Ya, halo Mas halo. Firzi, ada Hanif. Nes, gue ini deh, takjub deh. Jebret Media tuh makin banyak duitnya. Iya, ketemu lo. Sekarang aja di luaran kalau orang nanya Nesa mana, Nesa Jebret Media. Yang gue bingung hari ini, Brar, gue siaran sama siapa Brar gitu? Sama si ini, gue nggak tahu ya. Pas gue lihat, wah ini pemain sinetron Angling Dharma kayaknya. Ada dunia ada dong. Ada dunia ada dong. sinetron kolosal ya, drama kolosal. Memang di sini gue pakai apa aja selalu di komen ya. Kemarin gue pakai baju putih katanya gue mau naik haji. Iya. Baju hitam katanya mau ngelayat ya, macam-macam lah ya. Jadi Jebret Tim gitu ya. Bener. Ada Sena ya. Ada harus Sena. Iya, hati-hati ini nih. kayak anagram Iya, aja. Anagram iya. yang Nesa sama Sena. Emang pinter Abra tuh ngopelnya gitu. Iya. Iya. Tapi gimana menurut lo, cocok mereka dinobatin jadi pemain dan pelatih terbaik? Benzema well deserved banget sih dengan performa dia musim kemarin, ngaptenin Real Madrid ya. Kita tahu pressure-nya nggak mudah, apalagi Ancelotti gitu. Nah, kalau menurut Bang Hanif nih gimana nih? Cocok nggak sih mereka dapat itu atau hanya memang ya sekedar gelar-gelar biasa aja? Ya kalau misalnya Benzema, I think majority dari pandit yang ada di Jebret Media bakal setuju ya, karena ngelihat dari performanya yang cukup luar biasa, seperti apa kontribusinya terhadap tim, kemudian seperti apa dia mengangkat tim Real Madrid sehingga musim lalu bisa meraih gelar double. Yang menarik buat ditilik adalah pelatih terbaik gitu, menurut gua gitu ya. Oke. Karena yang terpilih kan Mr. Ancelotti gitu ya. Iya dong, Iya. gitu. Nah, kan dua kandidat lainnya kan ada Klopp sama Pep gitu kan. Nah, kalau kita lihat, gue selalu melihat seorang pelatih itu yang baik itu dari 3 matriks. Yang pertama adalah seperti apa dia mengimply identity atau filosofi permainan terhadap timnya, gitu. Jadi dia punya clear plan, dia punya identitas permainan yang jelas, gitu. Dalam hal ini, Ancelotti buat gue kalah, gitu, dari Pep dan Jurgen Klopp, gitu. Gue nggak ngelihat sebuah identitas yang jelas dari squad yang dimainkan oleh Ancelotti. Seperti apa permainannya yang konsisten week in week out gitu kan, itu nggak ada identitas yang jelas menurut gua. Memang secara taktik pintar, dia selalu bisa mengadaptasi terhadap lawannya siapa, tapi terhadap identitas filosofi permainan buat gua nggak gitu. Beda kalau lu ngelihat sebuah tim yang punya filosofi bermain yang benar-benar clear. Kita bisa lihat Jurgen Klopp dengan Liverpool, kita bisa lihat Manchester City dengan Pep Guardiola, kita bisa lihat zamannya Napoli, eranya Maurizio Sarri. Oke. Itu lu langsung, oh ini timnya si ini timnya si ini, gitu. Jadi ada clear di sisi ini, menurut gua nggak layak gitu. Yang kedua, apakah pelatih itu bisa membuat seorang pemain itu improve performance-nya? Jadi ada pemain yang dibuat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari hal ini menurut gua win Ancelotti. Kita bisa lihat seperti apa Benzema mainnya bagus banget, gitu, improve permainannya, kontribusi terhadap tim luar biasa, dia bisa menginfluence rekan-rekan timnya. Kemudian ada satu pemain yang dibuat jauh lebih baik performanya musim lalu, itu adalah Vinicius Junior, gitu. Dalam hal ini win. Dan yang terakhir prestasi, ya dong, fair dong, harus ada prestasi juga yang di accountabilities. Dalam hal ini Ancelotti oke, gitu.
Jadi buat gua dari 3 menang 2 dari 3 ya not bad. Nah, nggak punya identitas nih kalau kata orang. Gimana belum Bang Firzi? Pertama tadi ya, Sena bilang mereka mungkin akan party dulu habis itu setelah ini. Ternyata enggak, karena UEFA itu nyediain Benzema dan Ancelotti pesawat jet pribadi ke Istanbul, diantar ke kemarin awarding itu, habis itu diantar pulang lagi biar mereka menyiapkan tim Jumat ini jadi latihan, jadi kayak mereka nggak kemana-mana aja gitu. Udah segitunya UEFA memikirkan ya. Kalau soal prestasi pastilah Benzema berapa 44 gol dari 46 laga kemarin, 15 gol di Liga Champions, top scorer. Ancelotti prestasi jelas bawa tim ini juara Liga Champions dan juara La Liga dengan poin yang cukup nyaman. Tapi kalau ngomongin identity, kayaknya rada nggak fair ke Ancelotti kalau diminta dia harus nerapin identity langsung ke timnya, karena Madrid itu dari dulu emang nggak punya, not the kind of team yang memilih pelatih berdasarkan identity. Kalau gitu kapan dia punya identity? Pertanyaan kayak Barcelona, kayak Liverpool dan lain-lain. Kapan Ancelotti punya identity? Nah, kita nggak usah mikirin soal identity kalau misalnya permainan yang ditunjukin dan prestasi yang ditunjukin kan ada. Gini, dan lu kalau kita bilang Klopp itu udah punya identity, of course, karena dia datang tahun 2015-2016. Pep datang ke City dari tahun berapa ya? Lu pasti lebih tahu lah. Oke, gini lah. Kalau kita lihat tarik mundur lah kalau gitu. Gini, di Napoli identitinya apa? Gue belum kelar. Karena di Real Madrid, Ancelotti itu dia mewarisi tim yang ditinggal Varane, ditinggal oleh Sergio Ramos, Ronaldo, yang dijanjikan akan ada Kylian Mbappe, tapi ternyata nggak datang juga. David Alaba dan Eduardo Camavinga. Marca kemarin nulis ini adalah tahun yang sangat indah bagi Ancelotti karena dia in spite of segala ujian itu dia bisa memenangkan La Liga dengan sangat mudah. Dia bisa membawa tim ke Liga Champions menjadi juara dengan mengalahkan juara bertahan dan juga mengalahkan favorit juara dua-duanya, City dan PSG gitu. Jadi apa yang dia lalui emang sangat indah. Kalau kita ngomongin identity itu udah beda lagi. Kapan identitinya? Silakan Adi kalau Kita lihat di PSG mainnya nggak jelas. Kita lihat di Napoli mainnya nggak jelas. Kita lihat di Everton mainnya nggak jelas. Kita lihat dia ngelatih Juventus mainnya nggak jelas. Yang jelas itu cuma di AC Milan. Kenapa? Karena semua pemainnya individualnya bagus. Shevchenko, Inzaghi, Kakak, Seedorf, Pirlo, Gattuso. Itu yang bagus individu, bukan dia punya identitas filosofi yang jelas. Kalau masih bedain dong. Iya, kalau dia terlalu fokus ke identity, jadinya kayak gini. Ya kan padahal tadinya tadi matriksnya. Part yang identity, lo mesti akuin Ancelotti itu zero. Si Benzema itu. Jangan krisis identitas. Kalau dengar Benzema ngomong fakta, dibilang kagak fakta. Kalau dengar Benzema ngomong soal Ancelotti, dia bilang betapa Ancelotti itu mengerti pemain-pemainnya, betapa dia ngerti cara bermainnya. Kita ngomongin identity bukan soal management. Iya, makanya gue bilang kan tadi. Gue bilang 3 matriksnya, identity, yang kedua adalah bikin pemain lebih baik, yang ketiga prestasi. Yang tadi dua yang kan udah jelas. Gue bilang adalah identity nggak adil kalau lu langsung minta dia mengurus satu tim ini kayak Klopp yang perbandingannya kan lu Klopp sama ini kan. Tadi kan, kapan Guardiolanya kan? Kapan Ancelotti punya identity? Itu pertanyaan gue. Iya, but he makes the team work. Exactly, kagak ada jawabannya, bosku. Tapi kan artinya gini Bang, nggak perlu identitas yang muluk-muluk, tapi memenangkan segalanya untuk apa ada identitas yang jelas gitu. Kan, nih lu ngadi-ngadi juga nih. Soal prestasi kan, kita tahu semua kalau Ranieri juga punya prestasi. Iya dong. Tapi gini kan ada 3 matriksnya gue bilang prestasi, kemudian bikin pemain lebih baik. Sama yang ini kan kita ngomong situasi, ini kan pelatih terbaik. Iya, kita ngomongin pelatih terbaik loh, bukan pelatih yang bagus. Nggak, gini Hanif. Lu ngomong pelan-pelan aja. Ini mah style gue bos, santai. Masalahnya kalau lu ada ngomongin terus identity tapi dia nggak sukses misalnya, kan itu juga nggak akan berhasil bagi dia. Dia factually sekarang adalah pelatih dengan gelar liga di semua 5. Jelek, Ji. Gue bilang tadi dari 3 dia menang 2. Berarti oke. 1 poinnya itu prestasi. Dia nggak ada identity. Which is acknowledge. Yang kita lagi discuss itu adalah identitas. Iya, jadi menurut lo dia nggak ada identitasnya gitu. Kagak ada. Dia nggak, ya itu dia. Gue bilang tadi KTP-nya hilang kali. Tactically brilliant. Ancelotti, no debat. Tactically brilliant. Itu gue acknowledge loh. Prestasi bagus, gimana sih dia nggak juara di Juve doang. Gitu. Yang lain dia technically bagus lah gitu. Oke, jadi kalau kan kita ngomongin pelatih terbaik, dia tuh
ngelawan Klopp dan Pep loh. Yang punya tiga-tiganya. Ada identitas, bikin pemain lebih baik, dan ngebawa timnya juara. Oke, Gitu loh. kita tanya lah ke mungkin Jebret Tim. dilihat, iya. Jebret Tim, kalau menurut kalian gimana? Cukupkah berprestasi tapi nggak ada identitas, atau memang harus dua-duanya berprestasi Atau dan harus ada berprestasi identitas? bawa KTP. Nah, Iya, iya. kalau Benzema Kalau Benzema gimana, Mas? Oh, itu mah no debat, gua mah setuju. Iya. Bagus. bisa ke Ballon d'Or juga? Udah. Bisa itu mah Ballon udah no debat, Iya. itu mah emang bagus banget. Nggak ada lawan. Masa nggak ada lawan Iya. sama sekali? I mean, kita lihat kemarin Kevin De Bruyne juga tampil luar biasa. Kenapa Tapi lu kita lihat poin pencapaiannya Benzema itu dengan pemain nomor 2 di daftar pemain terbaik itu adalah jumlah terbesar loh. Dia dapat 500-an sekian poin, di bawahnya tuh jauh banget. Jadi Itu, emang vote semua ya. hampir setuju sepakat bahwa emang Benzema adalah emang pemain terbaik sepanjang tahun kemarin. Lo harus lihat ngukur impact yang dia bawa terhadap tim. Ketika dia nggak ada, ketika dia masuk di lapangan, gimana dia memimpin tim dan membuat pemain di sekitarnya jauh lebih baik. Dan seperti apa dia bisa bikin menginfluence ruang gantinya Madrid gitu. Dia pemain yang deliver di saat yang timnya membutuhkan. Iya. Gitu. Banyak banget pemain dengan skala yang besar, dengan skala kebintangan yang luar biasa, tapi nggak pernah deliver ketika when it matters the most. Contoh Ibrahimovic, gitu. Dia ketika, ya lu lihat lah, dia nggak pernah juara Liga Champion. Ya. Untuk Inter kurang bagus apa sih tim Inter? Ketika benar-benar Inter membutuhkan dia untuk perform, ya dia nggak perform. crack under pressure lah ya? Exactly. Nah, ini yang di delivers, ini yang membuat perbedaan di Benzema tahun kemarin. Nggak setuju Bang Firzi? Dan dia bisa ini sih kayak mengayomi pemain lebih muda. Vinicius permainannya juga meningkat banget kan di tahun kemarin. Dan impact-nya dia ya itu tadi melebihi apa yang, karena UEFA di sini juga melihat impact-nya dia juga bagi timnas Prancis, karena ada salah satu dari 3 performance terbaik yang UEFA technical committee-nya itu taruh di dalam penampilan terbaiknya Benzema ada ketika dia main buat timnas Prancis. Jadi emang this is the guy, the whole package emang bagus banget. Dan dia juga sebenarnya orang akan bilang dia pasti ketika dia keluar dari bayang-bayang Ronaldo bahwa ini adalah Benzema sebenarnya, tapi sebenarnya dia juga acknowledge peran yang didatangkan Ronaldo kepada dirinya tadi itu sih. Oke, itu tadi udah bahas Benzema, bahas Ancelotti. Sekarang kita bahas ini Real Madrid. Ini kan sedang lagi masa transisi setelah ditinggal oleh pemain-pemain bintangnya ya. Marcelo pergi, ya Sergio Ramos yang sudah akhirnya pergi Casemiro. semua. Nah, ini kedepannya Casemiro juga udah pergi. Nah, ini kedepannya harapannya apa sih buat Madrid ini? Apa sudah juara selanjutnya? Apalagi yang bisa dilakukan untuk menjadi Madrid yang ya bisa kita lihat Los Blancos sudah jilid ke-3, ke-4 selanjutnya? Iya, Ancelotti masih punya waktu untuk mengembangkan tim ini. Mungkin mengembangkan itu ya nggak tahu apakah dia bisa menemukan ternyata di tim ini bisa ada identity lagi apa enggak. We'll never know. Tapi correlation dia, hubungan dia dengan para pemainnya bagus. Sekarang emang adalah saatnya bagi pemain-pemain ini untuk nunjukin dia percaya diri. Kepercayaan ditunjukkan kepadanya. Karena untuk membreak up that trio of Casemiro, Kroos, dan Modric, dan akhirnya memainkan Tchouaméni atau Camavinga dari starter, di mana mereka dulu bisa dapat protection of mereka masuk dari babak kedua ketika lawan udah mulai capek dan lain-lain. Mereka nggak punya protection ini lagi. Mereka harus bikin harus perform dari menit awal, dari pertama banget. Itu sih yang sebenarnya jadi pertanyaan, karena kita belum tahu walaupun Tchouaméni harganya 80 juta tapi bagaimana dia perform dalam situasi di mana lini tengah Madrid udah nggak ada lagi Casemiro dan pemain-pemain senior lainnya. Tapi ini rebuilding job juga, karena pasti setelah Casemiro pasti Kroos, pasti Modric juga udah saatnya juga mereka, karena usia mereka juga udah nggak muda lagi. Nah, mampu nggak itu Carlo Ancelotti membuat pemain Tchouaméni, Camavinga itu flourish di Real Madrid seperti pendahulu-pendahulunya? Gini, kalau mampu atau enggak, gua tidak meragukan Ancelotti. Man manajemennya top. Salah satu yang paling bagus dari sisi man management. Pelatih yang paling bagus. Makanya kalau lu lihat ketika Madrid di periode pertama dilatih Ancelotti, itu kan kebintangannya luar biasa. Ada Gareth Bale, ada Ronaldo, ada James Rodriguez, ada banyak banget bintang. Ada banyak yang Isco yang bahkan harus duduk di bangku cadangan, dan gua sangat sedikit mendengar komplain dari para pemain ini terhadap Ancelotti. Terlepas dia duduk di bangku cadangan. Berarti ini manajemennya bagus banget, man manajemennya gitu. Jadi gua nggak worry terhadap regenerasi di lini tengah gitu. Seperti ketika mungkin Madrid pertama kali kehilangan Claude Makélélé, terjadi sempat ada Thomas Gravesen lah di situ tiba-tiba. Terus ada pemain-pemain yang aneh, bahkan sempat siapa sih? Julian Faubert juga sempat ada. Ya, sempat yang aneh-aneh. Dan
kalau gue melihat pemilihan pemain muda yang diambil, diakuisisi untuk regenerasi, udah bagus banget gitu. Tinggal emang Ancelotti kasih kepercayaan lebih aja. Yang gue lebih worry itu adalah, kan udah keluar statement dari Ancelotti, ini adalah pekerjaan terakhirnya dia. Setelah dia melatih Madrid, dia mau pensiun gitu. Nah, question marks-nya adalah di window transfer kali ini, Madrid itu kehilangan 2 momentum transfer. Satu, dia kalah di Erling Haaland sama Manchester City. Kedua, dia gagal ngedatengin Mbappe gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, musim depan dia mau datengin siapa? Ketika paling Benzema sisa 2 musim bisa main di top-top, kayak sekarang usianya udah 33 34 lah ya gitu. Kita lihat. Ya sisa 2 musim lah bisa main di level tertinggi. Abis itu harus ada mikirin regenerasi, dan di market siapa yang bisa dia akuisisi untuk menggantikan perannya si Benzema. Gue nggak ngelihat ada sekarang. Apakah Haaland bakal cabut dari City hanya dalam rentang waktu 1 musim? Nggak mungkin gitu. Mbappe juga nggak mungkin gitu. Jadi menurut gua ini adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit untuk dicari atau dilakukan oleh manajemen Madrid dan Ancelotti dalam hal ini. Oke, iya itu dia Jebret Tim ya. Udah kita recap tadi, ada Ancelotti. Mampu nggak sih Ancelotti mengembangkan pemain-pemain mudanya atau mungkin malah jadi hancur lagi? Kita nggak tahu juga. Oke, Madrid Next, ya. kita masih mau bahas Madrid, tapi kalau dilihat kansnya Madrid ya lolos grup kayaknya nggak susah ya. Karena dia dari grup F bareng sama Leipzig, terus bareng sama Shakhtar dan Celtic. Nah, beda terbanding terbalik sama Inter kayaknya. Iya, Inter yang katanya di Kita group lihat of nih, death ya. ini dia grup stage Iya, draw-nya. Nah, itu ya. Ada Gue grup tuh Ajax, ngebales Liverpool, Napoli, komennya si Rangers. Abrar kemarin di postingan Jebret Media yang terakhir. Jadi itu dia nge-post tentang drawing Liga Champions. Iya. Gue ngebales di komen, gue bilang yuk bisa yuk Maccabi Haifa. Dan terjadi loh Juventus sama Maccabi Haifa. Emang doa gue tuh emang selalu dijabah. Iya, tau nggak lo? bener. Sama ketika gue masih di Manchester Iya. waktu itu, gue berdoa, ya Allah semoga City satu grup ya sama Juventus biar gue bisa nonton langsung. Iya. Alhamdulillah dijabah loh. Emang Bener. bener tuh. Cuman Kalau drawing tuh cuman biasanya- doa lo pas taruhan sama Coach Justin doang Iya, nggak iya. dijawab. Kayak jinxnya masih di situ sih Bang. Iya, kalau Kayak Justin kan emang kerjanya emang taruhan mulu. Taruhan berdoa dulu. Iya, doang ya Salah dulu, ya. disebut-sebut dulu gitu kan ya, biar capek-capeknya pas. Oke, di grup C nih ada group of death ya. Barcelona, Bayern Munich, dan juga ada Inter Milan dan ya Victoria Pleasant yang terakhir itu mungkin bakal jadi juru kunci ya. Nah, ini gimana nih lihat kans dari grup C ini, Bayern dan Barcelona, apakah mereka mulu 1-2 atau Inter bisa ngasih kejutan, Bang Hanif? Oh, gue dulu? Iya. Oh ya, buat gua ya pasti kandidat terkuat buat lolos pastinya Barcelona sama Bayern Munich ya. Gitu. Iya. Secara pengalaman, materi tim, kedalaman dan lain sebagainya, pengalaman di skala pengalaman mereka di Liga Champions ini kan lah tim-tim yang memang secara tradisional minimal hampir setiap musim mereka selalu masuk 4 besar gitu. Jadi secara weightage ini udah terbukti lah gitu. Nah, Inter on the other hand, gitu kan. Oke. Ini kan struggling selalu di Liga Champions. Tapi lo nonton nggak terakhir kali Inter main sekarang di Liga Italia? Salah satu yang Main menurut atraktif gua yang bagus ya? permainan itu sangat-sangat fluid gitu. Gue sangat-sangat impress dengan seperti apa Inter bermain sekarang. Dan yang paling penting itu adalah mereka membenahi masalah bench-nya gitu. Kalau lo lihat sekarang di bench-nya Inter Milan, di depan aja kan ada Martinez sama Lukaku, Ya, cadangannya Edin Edin Dzeko Dzeko. sama satu lagi Korea. gitu. Ini nggak banyak loh yang punya luxury kayak gini, Iya. dalam artian kedalaman skuad yang luar biasa gitu. Dan cara bermainnya juga sangat fluid. Ini cuma masalah mental untuk Inter punya bisa kans untuk bisa menggeser salah satunya, terutama kalau Barcelona terus-terusan didrag dengan permasalahan finansial. Kan ada banyak banget ya. Bahkan Marco van Basten baru aja ngeluarin statement, kalau misalnya Johan Cruyff masih hidup, dia bakal malu sama cara Barcelona menghandle Frankie de Jong. Iya. Itu kan noise yang dari luar, masalah financial fair play yang terakhir kali memang juga lagi diinvestigasi apakah dia breach atau enggak. Iya. Ada banyak distraksi di luar lapangan yang menurut gue bisa menjadi ketidakberuntungan untuk Barcelona. Dan itu bisa efek performance-nya. Kayak waktu dia pergantian presiden aja kan sebenarnya
mempengaruhi lah gitu permainan di lapangan. Nah ini tergantung faktor non teknis menurut gua. Oke, luxury sih di Serie A, tapi di UCL gimana? Luxury juga nggak, Mas Firzi? Luxury ya. Suka yang luxury ya. Lihat aja nih. Mentang-mentang Apalagi Gede banget. Gede banget, ini perak ya. mentang-mentang dari ini Gias juga ya. silver. Iya, luxury juga ya. Ya benar-benar. Ya kalau gue lihat sih emang it's a challenge for Barca, apalagi kalau sampai mereka nggak lolos dari fase grup. Itu akan parah banget. Kalau mereka bisa 2 kali beruntun nggak lolos dari fase grup untuk klub sebesar Barcelona, itu akan parah banget. Not parah secara profile dari tim mereka, tapi parah juga untuk financial performance mereka, karena setiap kemenangan di Liga Champions harganya sekitar 2,8 juta euro. Lu lolos ke babak 12 besar ada berapa, babak 16 besar ada berapa juta euro lagi, 12 juta euro dan lain-lain. Sekian. Mereka dipasangkan dengan grup yang menurut gue ya pasti banyak orang juga bilang ini adalah grup tersulit dari yang lain. Sebenarnya Inter itu menurut gue pasti punya kans lebih besar daripada Barca kalau mereka nggak bisa handle permasalahan-permasalahan yang ada di mereka sekarang, kayak yang Hanif bilang. The noises di luar terlalu besar, tapi performa di lapangan kan kita lihat juga musim ini mereka nggak sepenuhnya bermain bagus. Ketika lawan Sociedad pun mereka perlu hingga menit 60 untuk mengubah jalannya laga dengan Ansu Fati datang. Tapi kalau sekarang Inter musim lalu mereka kan kalah hanya dari Liverpool hanya karena 2 set piece ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka emang punya kekuatan besar, tadi juga ditambah lagi dengan kembalinya duet Lula yang emang sekarang ini udah benar-benar mereka ada understanding bagus di antara kedua striker itu. Jadi emang Barca menurut saya dia berada juga dalam posisi yang nggak menyenangkan sekarang, apalagi ketemu Bayern yang musim lalu ngalahin mereka 0-3. Ada memori juga kekalahan 2-8 di mana backnya Jerome Boateng jadi meme dijatuhin ketika itu sama Leo Messi. Jadi ini emang adalah tim yang membawa trauma bagi Barca dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kita lihat apakah sekarang Xavi dengan diberi pemain-pemain yang dia inginkan, pemain-pemain yang dia perlukan dan pemain-pemain yang emang dia bidik, apakah bisa untuk membawa Barcelona that step up level, karena Laporta pasti butuh banget untuk Barcelona ngelewatin fase grup ini musim ini. Sama kan belum tentu juga. Kita lihat ini kan belum tutup transfer window. Kita belum tahu siapa pemain Barca yang pergi. Ya, terkait kedalaman kita ngomonginnya. Kalau Braithwaite kan udah bilang nggak mau cabut ya, gitu kan. Nah, cuman kan ada satu dua pemain yang memang diisukan akan hengkang gitu untuk sebagai kedalaman akan adalah pilihan kedua yang sangat-sangat bagus. Satu Aubameyang lagi ngomong sama Chelsea. Kedua si Memphis Depay yang emang lagi negosiasi pemutusan kontraknya gitu. Tadinya mau ke Juve, tapi Juve udah announce Arek Milik kan. Untuk akhirnya dipilih sebagai opsi kedua karena si Depay minta gaji ketinggian 7 juta euro per tahun gitu. Akhirnya Milik lah yang datang. Berarti kan opsinya nih si Depay udah terbatas nih akhirnya harus ke Premier League, dan siapa yang mau nampung dan apa itu bisa dirampungkan sebelum bursa transfer tutup. Kalau itu bisa dilepas, akhirnya Aubameyang yang pasti di-keep bisa didaftarin nih si Jules Koundé. Kemungkinan untuk lebih kuat di dalam lapangan lebih besar. Nah ini masih banyak banget puzzle-nya nih Sen yang kita belum tahu. Sementara Inter nggak hanya kedatangan Lukaku menangnya. Kalau menurut gua yang jauh lebih menguntungkan Inter adalah kemampuan mereka hold to their players. Ingat di awal musim itu Bastoni diincar banyak klub besar. Dia bisa bikin stay. Dia bisa reject tawarannya. Dan yang lebih penting lagi si Skriniar yang sepanjang musim panas itu diincar sama PSG. Ya, nggak dilepas. Jadi secara pertahanan Inter solid. Nggak banyak shifting. Ini musim keduanya Inzaghi. Jadi masih ada kansnya Inter buat lolos. Oke, dengan Barca dan Munchen seperti itu, ini kansnya Inter kayaknya agak sulit ya Bang Firzi. Justru besar juga kemungkinan menurut gua. Iya. Dan sebenarnya Barca unik karena mereka dalam posisi mungkin untuk mendaftarkan Konde bisa di Liga Champions tapi nggak di Liga Spanyol kalau emang keadaannya masih akan seperti ini. Tapi kita lihat emang kemarin tuh friendly lawan timnya Hanif kemarin 3-3. Itu yang mencetak gol kan 3 pemain yang tadi yang mau dibuang Barca gitu. Jadi sebenarnya mereka Memphis, Auba dan Frankie, dan sebenarnya di sana mereka membuktikan bahwa ya mereka sebenarnya masih ada tempat di tim ini gitu. Oke, jadi intinya mereka kan Inter ini akan nyusul ke dasar klasemen apa nyusul ke UEL? Iya. Enggak sih, menurut saya bisa jadi ancaman untuk Barca untuk lolos nemenin Bayern. Ya gue masih sepakat sama Firzi. Bayern guaranteed lolos.
Victoria Pleasant kayaknya paling bawah gitu kan. Antara Barca sama Inter yang lolos tergantung ya itu banyak hal tadi faktor eksternal, siapa yang stay, siapa yang didaftarin, noises di luar dan lain sebagainya. Oke, nah itu tadi bahas soal Inter. Nah sekarang kita bahas yang ini ya, mantan yang kembali yaitu Bayern Munchen dan Barca yang berhadapan di grup C ini ada Lewandowski. Gimana nih misalnya kita lihat bahwa Lewandowski kan udah bertahun-tahun di Bayern Munchen, udah tahu core tim ini seperti apa. Nah ini bakal jadi intrik yang Enggak, kalau gue bilang intriknya tuh lebih ke komentar-komentar yang Nagelsmann lancarkan ke Barcelona pada awal musim. Oh, Karena cybernya ketika dia. itu Nagelsmann bilang, kok Barca bisa beli Lewandowski 50 juta ya, duit dari mana, Duit dari mana, gitu. iya. Dan itu komentarnya reverberate gitu, kemana-mana gitu. Coach Justin juga berapa kali di sini bilang soal komentarnya Nagelsmann itu terhadap pembeliannya Lewandowski. Jadi itu akan menjadi bumbu yang lebih lagi sih, terutama di depan bagi nanti mereka kalau main di Camp Nou ya. Itu pasti juga akan ngaruh. Oke, gimana kalau menurut Bang Hanif? Ya Nagelsmann memang ngadi-ngadi. Dia nggak cuman ngomentarin Lewandowski doang. Semua klub lain dikomentarin masalah soal pelatih fisik latihan fisik Juventus aja yang pas dia lihat The Ligt katanya sampai muntah latihan pertama sama Bayern Munich. Kan nggak penting buat dikomentarin. Terus dia ngomentarin banyak banget terkait rumors pemain-pemain yang mau didatangkan kayak Harry Kane. Itu kan sangat tidak elok dan tidak etis. Sekarang kalau misalnya lo level pelatih yang respectable gitu kan, kayak ya Conte, bahkan Ten Hag, soal Frankie de Jong itu bukan pemain Manchester United gitu. Dia pasti nolak buat komen. Ini kan dari the whole structure of Bayern Munich menurut gue udah ngadi-ngadi. Si Kahn juga pernah ngeluarin statement, direktur sportnya Hasan Salihamidzic juga ngomentarin pemain orang lain. Sama terakhir ya Nagelsmann. Jadi buat gue emang dia ngadi-ngadi. Tapi terkait Lewandowski yang menjadi bumbu itu kan sebenarnya perpisahannya itu bukan perpisahan baik-baik. Ibaratnya kalau lo kerja di kantor, resign-nya nggak baik-baik. Gitu loh. Force resign lah Iya, ya. intinya kan dia sampai harus mengeluarkan statement, public statement kalau dia pengen cabut. Lu bayangin seperti apa luka dari fans Bayern yang emang mengidolakan dia, kemudian dia mesti kembali ke sana dan kalau ketemu, ya inilah bumbunya. Apakah perkara yang nanti dia bisa excel atau enggak, ya this is Lewandowski, man. Jadi dia salah satu striker terkomplit yang ada di Eropa sekarang. Jadi apakah bisa menyakiti Bayern? Bisa banget. Yang pasti Bayern kan nggak terluka lah dengan dia pergi. Buktinya mereka nyetak 15 gol dari 3 laga, start terbaik Bayern sepanjang sejarah dan kayaknya start terbaik bagi suatu tim di Bundesliga juga. Nah, ngomongin gol gitu. Bayern juga nih Bang Firzi ya. Kalau Barca udah punya goal getter Lewandowski, sekarang Bayern udah punya Sadio Mane. Nah, seberapa ngaruh sih Sadio Mane ini di tim Sadio Mane tapi lebih ke permainannya sebagai tim, sebagai the whole team ya. Karena kita lihat para pencetak gol di Bayern sekarang juga nggak didominasi kok sama Mane. Tersebar gol-golnya bahkan The Ligt pun dalam start pertamanya langsung golin mantan backnya si Hanif. Jadi dia itu emang dengan formasi 4-2-2-2 barunya itu para pemain take on the responsibility dengan sangat baik dan mencetak jumlah gol yang mungkin nggak banyak orang bisa sangka mereka bisa lakukan dengan kepergian Lewandowski yang which is striker yang udah jadi talisman, jadi andalan mereka selama 8 tahun terakhir. Dan mereka memulai musim kayak they don't need him aja gitu. Dan sekarang udah bagus banget. Berarti Munchen better off without Lewandowski ya? Ya kalau lo lihat, gue parameternya gini aja. Gue parameternya ke satu pemain. Menurut gue harusnya ini pemain bagus banget. Itu Leroy Sané. Gitu. Leroy Sané didatangin oleh Bayern dari Manchester City ketika dia lagi top-topnya. Gitu. Ketika pindah ke Bayern, mainnya flop. Kenapa? Karena ketika di Bayern, main man-nya adalah Lewandowski. Gitu. Gue nonton 1-2 pertandingan pertama, Leroy Sané sekarang dengan tidak adanya Lewandowski di Bayern, itu jauh lebih flourish. Karena semua responsibility-nya tuh dibagi rata. Ada Mane, ada Gnabry, ada Sané, gitu kan, dan ada pemain-pemain dari second line. Kalau lo lihat, ini hal yang persis sama terjadi di musim terakhir Sané di City. Double digit semuanya. Gol double digit, assist double digit. Gitu. Jadi emang ini mungkin menurut gua adalah sebuah momentum untuk justru membuka performa yang lebih baik terhadap pemain yang lain. Kalau tadinya Lewandowski sentris, sekarang Bayern jauh lebih nggak bisa ditebak. Team player gitu. semua. Lebih jadi lebih tim lagi gitu. Oke. Nice.
Selanjutnya kita bakal bahas ini ya. Kalau gue nih Sen, kalau gue, oke. kalau pokoknya kalau Inter bisa lolos ya gue tepuk tangan. Tapi Oke. kalau misalnya AC Milan gak lolos, ya gue tepuk jidat. Jangan ya, amit-amit. Belum Bisa lolos yuk. juara lagi. Iya, Kayaknya terakhir bisa kali yuk. lolos juara lagi. Gak ada yang peduli, Nes. Ya bisa Udah yuk, bisa kejadian yuk. musim kemarin, Udah ketemu Safar lagi emang musim paling- ini. Gak ada yang peduli Milan lolos apa enggak, partisipasi aja. Tapi lu peduli sama fansnya kan? Jangan tertidur di luar lagi. Tapi Mas kalau gue, maksudnya so far pasti kan di grup E itu Milan yang terberat ya Chelsea. Tapi dengan skuadnya sekarang, emang Milan harus lebih hati-hati lah ya Mas ya. Iya, Giroud dan Tomori ketemu mantannya lagi kan. Virzi aja nggak semangat ngomonginnya, Nes. Tadi kalau misalnya Barca muncul Lewandowski, ini sekarang Giroud Tomori gitu, kayak agak gimana gitu. Kalau Giroud Tomori masih mending. Nih Kalulu. Kalulu. Oh, ada lagi Ade Krunic. Iya. Tapi ada De Ketelaere dong, lumayan. Oh iya, Juga ada pemain yang Ketelaere. punya pengalaman Oke, di iya. Liga Champions, 16 pertandingan kayaknya udah mencetak gol juga di Liga Champions. Dan dia akan bisa membawa tim ini menurut gue lebih baik lagi karena si Maldini juga bilang kemarin bahwa ini draw yang lebih baik bagi kita ketimbang musim lalu ya. Dan kita sekarang lihat Chelsea juga mereka dalam fase gamang kalau menurut gue. Mereka lagi nggak jelas ya kita lihat kemarin dia main, Koulibaly kartu merah, di bursa transfer juga kayaknya serabutan banget nyari pemain hingga nawar Anthony Gordon 60 juta. Jadi dan mereka ngejar kayak 3-4 pemain lagi gitu, dan emang ini masih dalam fase rebuildingnya Boli juga. Jadi emang ini kesempatannya bagi Milan ya, kalau emang mau berbicara banyak ya di saat inilah. Jangan kayak musim lalu lagi, tapi berkahnya kan musim lalu dengan finish bontot di grup, mereka nggak harus main di Liga Eropa, jadi sehingga fokus ke Serie A. dan juara kan. bener, Jadi ada setiap ini pasti ada berkahnya. Ya, Tenang akankah aja, ada ya. nasi goreng kedua dari Nesa? Tungguin aja lah. Nah, kalau Udah menurut tadi Mas Ari gimana peluangnya. peluang? Nggak penting buat Bahas dulu dong Mas Ari. Nggak, kalau kita lihat Ya, kan lolos apa enggak nih? gini, Juve kan ada Benfica sama satu lagi apa yang ini kalau Juve benar-benar balikin dong ininya drawingnya. grup. Ada Drawing grup Benfica ya. sama satu lagi PSG. PSG. Nah, Juve, iya. Benfica ini itu tricky. Belum tentu juga Juve walk in the park sama Benfica. Juve ini kan selalu kalau sama tim-tim kayak gini kayak Sporting, Benfica, yang tim-tim yang secara karakter ulet belum tentu Juve menang. Villarreal belum tentu. Jadi sebenarnya kalau dilihat 3 kans ini Inter berat lah ya gitu. Tapi ada kans. Sama beratnya sama Juve menurut gua. Dari 3 ini Milan, Juve, Inter, justru sebenarnya kans buat melaju ke knockout rounds itu lebih gede di Milan. Kalau dia mainnya bener gitu. Kalau mentalnya bisa dibenerin di apa, kan dia udah lama nggak main di Eropa. Contohnya kemarin kan langsung baik gitu kan. Nah sekarang ini emang butuh waktu. Sama kayak Juventus ketika Scudetto 9 kali beruntun, kan performanya di Liga Champions 2 kali masuk final, nggak serta-merta langsung di musim 1, musim 2. Ada proses, mereka tersisih dulu di perempat final, kemudian baru maju-maju. Dan ini yang memang harus dilakukan oleh Milan. Mulai biasa lagi yang tadinya mainnya cuma sekali seminggu, sekarang main seminggu 2 kali. Nah itu beda dari sisi fisik, beban, dan kedalaman skuad. Ini yang menurut gua adaptasi yang udah dilakukan di musim lalu yang harus dibangun dan ditingkatkan di musim ini di Milan. Nah itu dia tadi jebret tim ya, kita bisa lihat dari bahasan dari Hanif, gimana kans-kans dari tim dari Inter Milan, Barca, dan juga Munchen. Nah itu menarik ya kita lihat untuk beberapa musim ke depannya, apakah mereka bisa bagus di Champions League. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ini, masih di Champions League nih Bang Hanif. Pep Guardiola yang jinxnya tuh masih di Champions League gitu. Kayak masih penasaran banget, bahkan semua fansnya gitu. Premier League udah, kebo nggak usah ditanya lagi gitu. Ini Champions League gitu, the ultimate trophy in Europe gitu loh. Mampu nggak sih musim ini dia menghilangkan jinxnya? Yang terakhir kan pembeliannya kan udah Sergio Gomez, missing piece ya yang terakhir. Walaupun sebenarnya bukan pembelian yang spektakuler ya dalam artian transfer gitu. Tapi kalau kita lihat debutnya pas lawan Barcelona di friendly game, ya menjanjikan lah gitu kan. Oke. Harapan gue kan sebenarnya Menjanjikan 3 sama ya. harapan gue kan sebenarnya maksudnya Benjamin Mendy itu bisa menjadi long term replacement di ya cuman kan dia ngadi-ngadi ya. Iya, Gitu. iya. Ada kena kasus hukum dan lain sebagainya. Memang missing piece-nya menurut gue memang di back kiri gitu. Karena masalah striker udah terpenuhi, masalah permainan no questions, yang terakhir kan memang masalah mental gitu. Iya. Nah, Liga Champions ini tuh bukan hanya tentang permainan, tentang tapi juga ada luck, Sen. Oh iya, Ini iya. yang menurut gue tuh kurang di City for the past maybe 8 years. Gue sebagai fans Juventus
itu merasakan kepedihan yang udah sering banget soal luck ini gitu. Dua kali ke final, dua kali ke final memang masalah luck itu gede banget di Liga Champions. Dan menurut gua memang lu harus diuntungkan di drawing ya untuk bisa jadi juara ya. Jadi nggak hanya masalah permainan, kemampuan mencetak gol dan lain sebagainya, tapi juga lu harus diuntungkan di drawing dan juga ada ini faktor luck. Ini yang menurut gua nggak tahu nih. Akhirnya bisa jadi penetrate nggak di musim ini? Secara squad no issue, secara permainan no issue, pelatih bagus. Tapi kita nggak tahu faktor X-nya. Oke, dengan materi pemain seperti ini masih butuh luck nggak sih Guardiola di Champions League? Gue ngelihat sebenarnya gini, Holland kan emang didatangkan untuk membawa UCL lah, let's say gitu kan, banyak yang bilang juga kayak gitu. Tapi faktanya dia bagus, 23 gol dari 19 pertandingan bersama Dortmund di Liga Champions. Tapi dia nggak pernah nyetak gol lebih dari babak 16 besar karena dia emang bersama Dortmund. Untuk squad gue sebenarnya rada khawatir skuadnya City ini nih, karena dia kan sekarang ini ya Sergio Gomez datang oke, tapi sebelum ini dia hanya punya 19 pemain di skuadnya. Plus itu aja termasuk Scott Carson orang lu nanya orang magabut, itu tuh orang paling magabut di dunia deh, bisa ngangkat trofi, bisa dapat medali gitu, tapi nggak apa-apain. Tapi nggak apa-apain. Nah, kemarin aja hilang Laporte, hilang Calvin Phillips, si Pep bilang skuad kita udah down jadi 14 pemain senior. Ketika mereka tertinggal 1-3 lawan Newcastle, itu mereka hanya melakukan 1 pergantian pemain. Ini beda banget dengan tetangga sekota, Erik ten Hag, yang dari 3 pertandingan pertama Liga Inggris, dia udah bikin 15 pergantian pemain. Dia satu-satunya pelatih yang udah bikin 15 pergantian pemain di Liga. Jadi kebalikannya, sementara itu kalau menurut UEFA Technical Committee musim lalu 38% dari gol-gol di fase knockout itu dicetak oleh pemain pengganti. Nah kalau kemarin lihat benchnya City emang rada light, apalagi di lini depan dengan kepergian Gabjes, dengan kepergian Sterling. Sebenarnya itu sih, karena si Pep ini pingin masukin beberapa pemain dari IDS, tapi beberapa pemain itu kebanyakan kan adalah back ya, Mbete, si Josh. Siapalah itu, ada beberapa pemain dari akademi. Paling kemarin Cole Palmer golin lawan Barcelona. It's good gitu. Tapi kita kalau lihat Pep itu musim lalu dia pakai 26 pergantian. Itu adalah jumlah yang salah satu yang terbanyak di Liga Champions. Jadi kita lihat kalau tanpa pemain-pemain yang dia punya biasanya, karena Pep juga kebiasaan kalau udah lolos fase grup terakhir atau match day 4, match day 5, match day 6 dia biasa rada santai. Nah sekarang dia udah bilang Holland kayaknya nggak bisa nih main 3 kali seminggu. Jadi sistem rotasi juga akan dilakukan. Nah ini tinggal bagaimana pemain kayak Alvarez, kayak Gomez tadi, dia bagaimana adaptasinya ke dalam tim ini dengan tim utama. Karena Pep udah bilang bahwa anak-anak muda ini akan dia pakai musim ini. Oke gitu. Gimana Bang Hanif? Setuju nggak sama statement Virzi barusan? Enggak, jumlah pemainnya memang sedikit lebih light ketimbang musim lalu, tapi lo mesti acknowledge kalau majority dari pemain yang ada di Manchester City ini adalah pemain-pemain yang bisa bermain di multi positions. Gitu. Ya. Ini kita highlight lah satu kondisi, seperti contoh Bernardo Silva. Bernardo Silva ini kan from time to time udah memberikan statement bahwasannya dia gerah gitu ya. Bisa kita ngomong gerah lah. Gatel pengen keluar. Ya, kita tarik mundur lagi lah. Kenapa sih dia gerah gitu? Karena kan dia emang nggak pernah digaransi satu tempat di tim. Karena emang the nature of Manchester City belum mandi kali ya, gerah dia. Secara tim, ya siapa bisa menggantikan siapa? Nggak ada first team, second team player. Ya lo harus fight untuk setiap posisi yang lo mainin. Dan menurut gua dengan kepergian beberapa pemain seperti Gapsus gitu kan, Zinchenko gitu kan, itu akan bikin probability untuk pemain-pemain yang seperti ini main itu lebih besar, sehingga lebih nyaman, nggak ada orang yang hold grudges di ruang ganti, kemudian secara suasana ruang ganti itu lebih oke, harmonis lah ya. Dan yang paling penting tuh memberikan ruang buat pemain muda menurut gua. Jadi ada James McAtee, ada John Ashbrand, siapa gitu. Itu kan yang emang diprediksi untuk menjadi suksesor di back kiri gitu. Terus Palmer, dan sebenarnya ada satu lagi yang baru aja dipinjemin, si Liam Delap gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya pemain-pemain yang harus diberikan kesempatan, seperti Pep memberikan kesempatan kepada Phil Foden gitu. Kalau nggak gitu, ya ujung-ujungnya nggak ada regenerasi pemain asli akademinya Manchester City yang bisa naik. Karena dari dulu IDS-nya akademi itu bagus banget. Yang akhirnya tuh lepas kemana-mana. Jadon Sancho satu,
kemudian ada Adrien Rabiot 2. Banyak banget jebolan yang bagus, akhirnya karena nggak dapat menit bermain, ya nggak bisa naik karena begitu susahnya buat lo dapetin menit bermain. Cuman Phil Foden yang berkali-kali di-tackle sama Pep Guardiola, lo nggak boleh pindah, lo nggak boleh pindah, lo nggak boleh pindah. Dan akhirnya berhasil gitu. Oke, tapi kita harus bahas sedikit tentang timnya CEO kita Liverpool, Oh iya, Liverpool. yang belum menang di PL, tapi menurut gua apa jangan-jangan malah UCL dikorbanin sama Liverpool. Enggak sih, sebenarnya emang Liverpool sekarang lagi ada extraordinary problem ya dengan 10 pemain mereka cedera. Tapi yang gue takut emang adalah tim-tim di Champions League lihat oh ini ada kesempatan nih karena pertandingan comes fast and quick selama sebulan 2 bulan ke depan. Dua musim lalu apa ya ketika itu di Napoli selalu Liverpool kesulitan. Mereka kalah 2 kali di Naples, 2 pertandingan beruntun. Musim ini pun Spalletti membuktikan diri dengan start dia yang bagus gitu Nes. Jadi memang kalau kita lihat si kuda-kuda ada kutukan juga musim ke-7 kemarin teman-teman gue juga udah nulis soal ini. Jadi emang ada misteri lah buat Klopp sekarang dan dia kekeh dengan makin berakhirnya bursa transfer dia kembali bilang bahwa tim nggak akan terlalu panik di bursa, nggak akan membeli pemain baru, nggak akan membeli gelandang yang obviously needed. Kalau lu mainin seorang James Milner sebagai box to box midfielder melawan Man United tuh ada problem banget di lini tengah mereka. Tapi juga di lini belakang, bagaimana Virgil van Dijk kayak orang yang emang udah main 57 pertandingan musim lalu, dia kelihatan banget kayak fokusnya nggak sebagus biasanya. Dia bikin penalti lawan Fulham, dia berapa kali miss out lawan Man United, dia bahkan jadi meme dengan gayanya dia yang nungguin bola itu. Jadi memang ada masalah-masalah di tim Liverpool ini yang memang harus Klopp selesaikan secepat mungkin. Gimana Bang Hanif, chance Liverpool di Champions League? Nggak ada tuh buat gue Ketemu tahayul Ajax 7-7 apalah itu nggak ada. Ini tim robot ini. Udah secara struktur tulang timnya tuh udah bagus banget. Masalah cedera sepakat gitu kan, terlalu banyak cedera. Tapi ini kan fase. Ini kan fasenya juga akan berlalu. The moment pemain-pemain kuncinya balik, harusnya ini hanya masalah apakah Klopp bisa steady the ship gitu kan, get results dan benar-benar bisa ngelewatin fase cedera ini. Kalau kita lihat dia belanjanya juga smart kok, gitu. Carvalho bagus, gitu kan, Nunes bagus, gitu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan banget dan pemain-pemain yang disebutin sama Virzi tadi, gue nggak ngelihat pemain yang jauh lebih profesional ketimbang James Milner. Lo tau nggak? Ketika pertandingan, gue inget banget lah, gue lupa antara Swansea atau Bournemouth, gue ada di stadion. Dia dimasukin sebagai pemain pengganti sama Pellegrini 15 menit terakhir. Lo tau nggak? Setelah full time, dia latihan lagi. Dia minta ke pelatih fisik, gue latihan lagi, dan itu jadi set example buat the whole squad dan pemain muda, bahwasannya terlepas dari usia dia, terlepas gue cuma dimasukin dari bangku cadangan, gue adalah pemain yang paling lapar di sini, paling profesional. Makanya gue selalu respect sama James Milner. Jadi buat gue bukan soal umur, bukan soal apa, tapi soal attitude. Dan Liverpool itu, ya kalau kita ngomongin Van Dijk dari 57 pertandingan, ya masa lo nggak ada off night sih sekali 2 kali, itu given lah. Gue sering gue lihat Chiellini sama Bonucci off night gitu, itu udah kurang master of defending apa itu mereka berdua gitu. Itu dia problemnya. Tapi ketika dia off, ketika dia lagi nggak konsennya bermasalah, seharusnya ada yang bisa step up gantiin tempat dia. Ini yang Liverpool nggak punya, karena kalau naruh di pertahanan Nat Phillips sama si siapa tuh Joe Gomez, itu udah ya signing a death warrant aja gitu, udah nggak bisa lagi ke depannya. Sebenarnya kan kalau ada Joel Matip di situ ya, seenggaknya ya, dia kan salah satu pemain yang senior juga. Ya, dan permainan Joel Matip musim lalu kan sebenarnya cukup baik gitu. Cuman masalahnya kan ini lagi nggak ada dan cedera aja nih gitu. Konate juga sama kan gitu, lagi ada di ruang perawatan gitu maksud gua. Ya fasenya berlalu, ya biasalah. Ini juga any team pasti pernah ngalamin masalah kayak gini, tinggal ngelewatinnya. Gue nggak yakin Liverpool bakal blip terus, pasti naik. Oke, semoga pokoknya Liverpool pemainnya lebih cepat pulih lah ya, biar bisa full tim lagi. Oke, dan ini bahas drawing aja panjang kali lebar nih pokoknya. Dan jangan-jangan ntar juga di fase grup banyak kejutan lah. Liverpool MU lo banyak kejutannya. Oke, ini udah banyak yang senggol nih katanya MU dong, bahas MU. Oke, kita bahas tapi setelah yang melewat satu ini. Selamat malam dan selamat datang di Grand Final UEFA Stand Up Bola Raga League Season 2. Rap
Indra Firmawan, sukses. Adi Prata, sukses. Bung David, luar biasa. Ini dia. Firman terima. STY adalah pelatih yang meningkatkan performa. Karena STY, Sinte Yuasa. Nggak mungkin dong. Memilih untuk tidak lucu, tapi dia memilih untuk diingat. Sumpah gue lupa loh, sumpah gue lupa. Iya, saya lupa. Lupa. Bilang diingat. Lupa. Momennya tinggal lupa ya. Lupa. Gue inget apa ya? Lu inget nggak, Pon? Lupa gue. Tuhan, kan ingat. Lupa semua. Kata orang cinta itu buta, saya nggak percaya. Soalnya cinta jago main sulap. Wow, hanya cinta Uya teman-teman. Wadaw. Kemarin ada siditnya bang, 4 peserta Pulau Jawa dipisah-pisah. Karena asumsinya mereka lebih jago dari peserta lain. Asumsi bang, karena nyatanya di final ini di mana mereka bang? Sumatera lawan Timur juga bang. Bahkan Harry Maguire masih lebih lucu dari peringkat pertama Pulau Jawa. Harry Maguire konsisten 90 menit punchline. Semua bagus lah. Saya tidak bisa bikin kata-kata bagus. Udah lah ya. Yang penting busananya oke. Udah itu saja. Intinya kalian sudah juara mengalahkan semua. Sudah di sini tuh luar biasa sekali. Bisa lah. Iya. Final Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 udah hadir ya, dan ini kocak banget, udah ada juaranya dan ada lagi yang tergendong tadi juga kocak banget, itu bapaknya Apip ya. Langsung aja kalian nonton karena banyak juga bintang tamunya dan ada CEO juga. Jadi yang belum nonton, nonton sekarang juga karena udah tayang. Ya, itu dia 7 Detik tonton ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih pekan 4 IPL. Yang kita lihat bahwa pekan ini ada pemain baru, yang pemain Manchester United yang bakal dinanti-nanti itu Casemiro debutnya. Bakal starter kah atau bakal jadi cadangan kah di lawan Southampton, gimana menurut Bang Firzi? Ya, kalau menurut media-media di sana sih kayaknya besar kemungkinan starter karena dia udah siap, dia nggak ada cedera sedikit pun, dan dia udah milih nomor punggung. Akhirnya dia pakai nomor punggung 18, yang which is dia bilang itu adalah sebagai second favorite playernya dia setelah Zinedine Zidane. Casemiro akan memakai 18 dan kayaknya dia akan bermain di sisi kanan dari defensive midfield itu, dia akan menemani Fred. Jadi akan ada lini tengah yang functioning so well bagi timnas Brazil di bawah Cice. Jadi ya inilah orang berbagai media di sana juga mengatakan bahwa Casemiro adalah orang tepat untuk get the best out of Fred. Jadi Casemiro ini adalah seorang mentality monster katanya. Yang tadi Hanif bilang soal Milner, dia the mentality yang dia datangkan, dia ingin berlatih lebih, memberikan 100% di latihan ya. Ini yang akan dibawa Casemiro ke tim Man United ini yang pada fase-fase awal musim sempat dibilang ada beberapa pemain muda yang terlihat tidak memberikan segalanya di sesi latihan gitu berbanding dengan potensial mereka. Jadi kalau adanya Casemiro dengan serial winner 5 gelar Liga Champions yang dia miliki dan berbagai gelar lain yang dia punya, jadi pasti para pemain United lain akan look up to him pasti sih. Oke, gimana Bang Andi? Apakah Casemiro membawa mentality monster atau United masih sama seperti dulu? Ada 2 faktor, ada namanya harapan, ada realita. Biasanya nggak bareng sih. Ini kita mesti bahas dulu gitu maksudnya. Ada yang namanya harapannya tuh banyak, tinggi, bagus, rainbows, unicorn, ada realita gitu. Gue sepakat lah, Casemiro ini pemain bagus, udah gue bahas lah sama Koci minggu lalu. Sepakatlah kita semua yang dibilang sama Firzi, mentality monster, dia memang work rate-nya tinggi, Mr. Reliable. Ini yang gue kasih julukan minggu lalu. Gue ingat banget. Tapi ada realita Sen di sini yang mungkin belum dia paham sepenuhnya. Itu adalah bebannya, realitanya. Tahu nggak lu realitanya? The moment dia pakai jersey Manchester United, dia bikin 1 kali blunder aja. Ini ya, 1 kali blunder aja. Misalnya salah ngoper, kepleset, ya. Itu bebannya itu 10.000 kali lipat lebih berat ketimbang dia main di klub lain. Even Madrid. This is the reality. Semua yang berhubungan sama Manchester United, gue bilang adalah poison chalice. Bebannya tiba-tiba 10.000 kali lebih berat. Gitu. Jadi Casemiro nggak ngangkat tim, tapi timnya yang menjatuhkan Casemiro. Exactly. Jadi menurut gua sebegitu
ininya berbahayanya gitu kan, atensi semua orang ke Manchester United itu. Jadi apapun yang dilakukan tuh udah pasti salah. Dan seperti apa dia bisa overcome beban ini, dia baru akan bisa realize ketika dia memainkan pertandingan pertama. Kunciannya begitu. Jadi siapa yang diturunin oleh Ten Hag mendampingi dia, formasi apa yang diturunin, dan sekarang kan suasana positif udah terjadi. Karena kan kemarin ketika kalah lawan Brentford, Erik Ten Hag ikutan punishment. Dia kan ikutan lari. Ya, ikutan lari bersama timnya. Itu kan bikin sense of togetherness ya, gitu. Kita lihat nih nanti seperti apa formasi yang diturunin, gitu kan? Untuk pertandingan debutnya Casemiro siapa yang tandemnya siapa? Kan kalau kemarin digadang-gadang kan Eriksen sama Bruno. Ya. Kalau beda dong dia main sama Eriksen sama Bruno, sama dia main Eriksen sama Van de Beek. Kalau Van de Beek mungkin masih bisa membantu secara defensif gitu. Atau salah satu dari Fred yang kayak si Virzi bilang tadi, salah satu dari Fred dan McTominay yang justru yang diturunin. Nah, kita mesti lihat nih, Sen, siapa yang diturunin terus seperti apa dia bisa menerima tekanan ini. Karena kalau lihat build up dari kemarin pengenalannya dia, tiba-tiba Roy Keane nyamperin dia. Nah, kalau kayak gini gimana Mas Arif? Ini mah kagak ada orangnya. Iya, salah, Bar. Kayaknya nggak masuk 4-3-3 sih, lebih ke 4-2-3-1 sebagai gelandang bertahan. Katanya berat kan bebannya kata lo. Iya, itulah maksudnya. Sama kalau dibilang kayak hari Jumat, wah ada Hanif nih pasti 10.000 nih. Mana ada Justin itu ada Nesa, bukan ada Hanif. Gitu maksud gua. Ini tergantung seperti apa, ada the moment dia pakai itu jersey, build up-nya itu kan kemarin udah luar biasa banget ya, dia dikenalin. Terus lo lihat news all over semua ya. Pasti Virzi mungkin ada 3 halaman sendiri. Dia jadi lupa Glazers out. Iya. Jadi lupa Glazers out kan ya. Pas Casemiro keluar tuh Glazer out semua nyanyinya. Dan Roy Keane nyamperin gitu di pinggir lapangan. Lu lihat deh interviewnya. Ekspektasi, ini kita ngomongin Roy Keane ya. Roy Keane itu kan 11-12 sama Koci, mulutnya kayak cabe. Tapi Roy Keane aja ngomong bahwasanya ini pemain dengan pedigree yang bagus. Dipuji sama Roy Keane di pinggir lapangan kemarin gitu. Jadi ekspektasi orang tuh tinggi terhadap dia. Nah, jangan sampai dia bikin kesalahan. Dia tuh harus perfect nih pertandingan pertama. Itu yang gue worry. Ketika nanti dia nggak perfect pertandingan pertama, begitu banyak memes, begitu banyak ulasan, begitu banyak hinaan gitu online dan lain sebagainya. Gue takut ini impact performa ini pemain bagus banget. Ini yang dibutuhkan Manchester United. Tapi Casemiro ini mungkin dia gelandang bertahan kelas dunia pertama yang Man United punya sejak Roy Keane sendiri sebenarnya. Karena setelah itu siapa? Schweinsteiger, Erik Jemba-Jemba. PR semua iya. Ethiopia sih. Gak ada, jadi emang the shoulders ya itu tadi bebannya benar besar, tapi ya kita tinggal lihat aja bagaimana Ten Hag, karena kalau lu lihat profilnya sepanjang musim panas ngejar Frankie de Jong, tiba-tiba dalam 2 hari bisa dapat Casemiro. Apakah mereka berdua the same kind of players? Kan beda banget. Kecuali emang Casemiro udah masuk lama jadi pantauannya Ten Hag juga. Nah ya kita akan lihat, karena Man United dan Ten Hag sekarang pingin main progressive football, transisi vertikal tapi dari belakang. Oke, nggak berhasil dalam 2 pertandingan pertama, dia mungkin rada udahlah bodoh, kita lawan Liverpool main rada ke depan, and it works gitu, itu bisa gitu. Dan Ten Hag juga harus buktikan bahwa dia nggak kayak Tuchel, dia bukan batu, dia bisa adapt the choice of his play, pemilihan pemainnya, dan juga adapt strateginya menghadapi lawan yang akan ditemui oleh Man United berikutnya. Karena Southampton ini juga susah-susah gampang loh. Si Jurgen Klopp dari Austria ini, si Ralf Hasenhüttl, dia menyelamatkan poin lawan Leeds 2-2. Dari ketinggalan 2-0, 2-2. Dia juga menang comeback kemarin lawan Leicester, menang 2-1. Dan seluruh pemain pengganti mereka kontribut. Jadi kalau gue fans Man United, gue bakal hati-hati dulu nih kalau misalnya Man United udah unggul 1-0 dulu. Karena selama ini Southampton buktiin mereka bisa punya jawaban dari bench. Kita lihat nanti. Dengan bahasan Casemiro seperti itu, ini kan misi Manchester United meneruskan tren positif kemenangan gitu. Nah, kira-kira Ten Hag bakal pakai formasi yang sama atau mungkin malah dirubah 11-11 pemainnya? Gimana menurut Bang Hanif? Kita mesti lihat secara historical seperti apa permainan ideal yang diinginkan, seperti apa tim yang ingin dibentuk oleh Ten Hag, gitu kan? Satu, puzzle-nya udah masuk si Lisandro Martinez. Dia butuh satu back yang memang punya pace-nya bagus, bisa menjadi cover gitu kan.
kedua, kan yang menjadi question mark adalah siapa yang mengisi posisi regista atau Pivot, CDM. ya, defensive midfield. Plan A-nya itu kan Frankie De Jong gitu. Jadi dia bisa mengatur tempo permainan, membagi bola, menjadi pusat pertama dalam membangun serangan. Sekarang plan A-nya nggak jalan, yang datang Casemiro. Berarti ini gaya mainnya jadi dirubah nih, gitu kan? Dengan adanya Casemiro, nggak mungkin Casemiro yang bagi bola. Casemiro butuh satu pemain yang bisa menjadi metronom, makanya di Madrid itu ada Toni Kroos. Ya. Nah, sekarang siapa yang memainkan peran ini? Itu kan ada beberapa opsi. Yang paling rasional Christian Eriksen. Karena dia udah pernah mainin peran itu di Inter, dia juga udah pernah mainin peran itu di Spurs gitu kan. Kalau Bruno Fernandes gue nggak ngelihat itu. Kenapa? Karena dia jauh-jauh lebih efektif ketika dia ada di 2/3 daerah lawan. From time to time kita udah lihat begitu bagus dia dari sisi tendangan jarak jauh, penetrasi, bahkan mencetak gol gitu. Jadi ini tergantung nih siapa dan bagaimana. Kalau ditanya bisa menang atau enggak, kansnya ada dong menang. Karena kan kalau lihat kayak kemarin aja, sebenarnya Man United itu bisa bagus lagi, bisa bagus. Dan Marcus Rashford contributes actually yang pengen finally yang semua yang kita harapkan. Dan dia punya bakatnya, dia punya bakatnya, dia punya skillsnya, dia punya semua yang dibutuhin untuk jadi pemain top. Cuman kan for the past 2 seasons kan nggak keluar. Nah akhirnya dengan dicadangannya Ronaldo dia jadi main striker finally gitu kan. Terus Martial juga udah main kan kemarin walaupun cuma sebagai pemain pengganti. Jadi opsinya banyak sebenarnya buat si Ten Hag untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah kalau menurut lo gimana? Dan Man United itu juga masih terus berusaha push untuk Anthony loh. Tuh gila sih. Mereka bakal terus naik terus sampai 100-an mungkin dipenuhi gitu. Menurut lo emang layak dibayar segitu seorang Anthony? Itu sih kita lihat layak nggak layak, tapi kalau banyak netizen itu bilang biar aja bukan duit gue. Pertanyaan gue gini sih, ini gue bertanya nih ya. Ini gue bertanya, kan Justin bilang, nih gue debat nih sama Justin nih di minggu-minggu kemarin katanya Man United itu udah nggak mau belanja jor-joran lagi seperti di era Glazer. Iya dong. Kan katanya udah ada Erik Ten Hag. Erik Ten Hag akan merevolusi Manchester United. Katanya narasinya begitu. Nggak bakalan overpaid lagi untuk pemain. Kalau Anthony 100 juta, bosku, balik ke daerah ke zaman ini lagi dong, kegelapan 100 juta lagi untuk pemain yang baru 2 musim ya main di Eropa, mainnya baru juga Liga Belanda sih. Mainnya Liga Belanda, iya betul. Ini kan maksud gua Ajax mempertahankan karena apa? Karena dia masih butuh dan dia tahu Man United akan nawar lebih tinggi. Karena Van der Sar nggak bego. Van der Sar tahu workingnya Man United gitu. Kalau Van der Sar mau hold sekarang dengan musim yang dekat ini, artinya dia tahu Man United bakal terus push. Gitu. Dan gue bilang emang bagi gue pribadi, kalau emang harga 1 juta, it's too much. Tapi kalau Man United menghargai sang pemain seperti itu dan Ten Hag melihat bahwa dia perlu pemain dengan skill set kayak Anthony. Walaupun di sisi kanan ada Sancho yang basically bisa memainkan peran yang sama. Cuman Sancho underperform dari masa dia di Dortmund gitu. Dan menurut gue emang ini adalah, I don't know apakah dia Man United mengharapkan 30 goals plus dari Anthony per musim, kan enggak juga. It's not the type of players gitu loh. Dia kalau nggak salah bahkan double figure goal kayaknya enggak, gol terbanyaknya 9 gitu. Jadi emang poin gue. Satu, overpaid kalau 100 kan penawaran terakhir itu kalau nggak salah 85 juta pound. Even 85 juta pound buat gue, buat Anthony is too much. Gitu. Ini adalah pemain yang maksimal 50-60 juta lah gitu kalaupun lo beli gitu. Makanya semua yang berhubungan dengan Man United gue bilang tuh poison chalice. Setiap orang tiba-tiba naikin harga. Gitu loh. Ya, betul. Ya ini Man United emang mesti pintar-pintar gitu untuk bahkan orang-orang bilang Malaysia, kalau bukan OL yang datang duluan dengan tawaran 12 juta, kalau Man United yang pertama nawar OL dikasih 25 30 beneran. Tapi kan gini ya Bang Adi sama Bang Fadji. Zaman sekarang itu klub-klub itu rela membayar berapapun yang dibutuhkan. Tapi ini pemain yang dibutuhkan gitu. Kita rela bayar berapapun kayak Jack Grealish, Neymar pun di klausul buyout atau dibeli, dan itu udah hal yang lumrah gitu. Ini kan jadi move yang bagus. Emang harga inflasi pemain gila-gilaan sih. Not less karena Todd Bowley datang dan dia nawar Anthony Gordon 60 juta kan tuh gila. Wesley Fofana 80 juta.
it's a crazy amount of money yang cuman klub-klub Premier League yang bisa nanganin. Kalau lu lihat net spend ya dari liga-liga Mohon maaf, lain lu itu jelek kurang banget. nambahin Alexander Isak 60 juta. Baru Newcastle. Maksudnya lupa-lupain. Sama aja. Itu karena 14 tahun sama Mike Ashley nggak belanja. Jadi intinya MU akan Ya konsisten kali, minggu ini. Alexander Minggu ini dulu deh, nggak usah Isak jauh-jauh. 60 juta 60 apa? juta, makanya nggak apa-apa masih ada uangnya. Nggak apa-apa sih Jadi minggu daripada ini akan konsisten nggak MU? Minggu ini dulu aja. nggak usah Konsisten jauh-jauh. dalam artian mereka meraih kemenangan Iya, lagi. menang. Ya why not? Why not? Southampton Why not? bisa Lo, aja. Hanif? Ya, Man United harus bisa menang. Kalau enggak ya bahaya Wah, oke. buat Casemiro. Menang loh. Kan kita gue balik lagi, kita semua ingin Man United kembali ke tempat semestinya. Iya. Iya. Challenging for the title. Kita capek lah ngebully Man United. Wih. Masa capek. Ih, capek gue tiap-tiap wah ini Man United kalah lagi gini pasti ngebahasnya besok gitu ngebully gitu loh. Ya kan kita pengen balik ya. Masa Ya. kalau Man United kembali ke kasta seharusnya ya Ya. bersaing dengan City, Liverpool lebih seru, Bos. Lebih seru banget. Iya. Tinggal Spurs aja satu kan 4 gitu. Oke, kita tebak-tebakan deh. Kita tebak-tebakan cepat aja. Arsenal atau Fulham yang menang? Arsenal. Arsenal. Iya. Lo? Fulham. Oke. lagi? City, Palace. City walaupun kemarin Palace mengambil 4 poin dari Man City termasuk di Etihad kan. Iya. Jadi ada serem tapi Ada tetap Man potensi, City. ada potensi. Dia skip aja, dia masih Ada City. Nggak usah ditanya. Oke, Liverpool, Bournemouth. Bournemouth. Pasti Liverpool. kalau Liverpool. ini. Liverpool. Liverpool. Yang terakhir? Chelsea sama Leicester nih gimana nih Bang Hanif? Ada kemungkinan imbang sih buat gua. Ya sama lagi pada hancur semua ya dua-duanya ya. Iya, Leicester lagi kacau sih. Tapi Kemarin tuh bener loh tebakan gua loh, Spurs sama Chelsea imbang minggu lalu. Oh berarti menang banyak Bang Hanif? Iya, kenapa tiap gue taruhan bener tuh gue nggak menang gitu. Nggak pasang soalnya. Iya, nggak pasang. Tiap gue predik bener tuh nggak pasang gitu loh. Ya sama aja kayak lo kalau tiap bohong kok ketahuan, kalau nggak, ya kan? seringnya gitu ya. Gue nggak pernah bohong. Iya. Cuma nggak cerita. Emang jinxnya gitu. Juve sama City jinxnya Champions League, jinxnya kayak di situ kayak Bang Hanif. Oke, nggak kerasa udah sejam kita nemenin kalian semua Jebretin. Terima kasih banyak yang udah nonton kita semuanya. Terima kasih Mas Firzi, terima kasih Sena, terima kasih juga. Dan kita ketemu lagi hari Senin. Happy weekend. Dadah, bye Jebret Tim.